Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina Muhammad Al-Amin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat ayah, ibu, para wali murid kelas 41 dan yang Bapak banggakan, yang soleh dan soleha, anak-anakku kelas 41. Hari ini kita belajar tematik. Kita tuntaskan hari ini tema 4F. Insya Allah di hari Kamis kita ke 4G ya. Baik, hari ini kita belajar tentang perilaku kehidupan kita di tengah perbedaan agama. Itu ada di buku LKS halaman 86 ya. Jadi Bapak sudah mengukur, kita harus berpindah ke 4G ya. 4G, dan kita perhatikan di sini ulangan akhir temanya tentang sumber, banyakan tentang IPS ya, tentang sumber daya alam. Kita perhatikan di sini. Silakan lihat di halaman 94, banyak kekayaan alam yang dapat digunakan manusia yang dimanfaatkan. Sumber daya alam dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang ada di dataran tinggi itu apa ya? Yang dataran rendah sudah kita pelajari semua. Ya, kemudian juga kita perhatikan ini ada pianis cilik Joy Alexander. Kemudian mungkin kalau di LKS ada nanti ada Laskar Pelangi ya. Penulis Laskar Pelangi itu Anda Hirata, silakan dibaca, mungkin nanti dikeluarkan. Kemudian kita juga mengenal ada puisi ya. Nah, di sini ada deklamasi puisi. Tambah aja nanti tentang, kita sudah belajar juga bahkan makna dan amanat puisi dan ciri-ciri puisi ya. Kita tahu itu semua insya Allah ya. Ingat-ingat. Kemudian juga kita belajar tentang peta kemarin, peta ya, peta tematik yang sedang dibuat ini, peta tentang flora dan persebaran flora dan fauna. Jadi subhanallah ya, kita sudah dipelajari semua yang ya menurut saya sudah insyaallah ya. Jadi hari ini kita tuntaskan tentang sikap saling menghormati antar beragama yang ada di halaman LKS halaman 86. Silakan dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itulah agama Islam sudah mengajarkan kita bagaimana cara berperilaku kehidupan walaupun berbeda agama, tetapi ada satu lagi, ada persaudaraan sesama manusia atau basyariah. Ini penting sekali anak-anakku sekalian. Bahkan banyak sekali hadis, misalkan Nabi Muhammad SAW pernah menyuapi orang Yahudi ya, yang buta, yang homeless, tidak punya rumah ya. Kemudian juga kita pernah mendengar hadis ada rombongan ya, jenazah orang Yahudi juga lewat. Nabi Muhammad meminta sahabat berdiri sebagai bentuk ya saling menghormati antar kemanusiaan. Jadi sebenarnya Islam sudah punya rambu-rambu aturan-aturan tentang perilaku saling menghormati antar agama. Anak-anakku sekalian perhatikan di sini. Agama tidak mengajarkan kita memaksakan, ya, tidak mungkin. La ikroha fiddin. Ya, betul sekali. Itu Islam juga ada di dalam Al-Quran, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, nah ini. Tetapi kalau memaksakan sendiri ya, anak sendiri boleh ya, ini bermasalah. Kalau kita tidak boleh memaksakan agama orang lain, tapi kalau memaksakan anak untuk menjadi pribadi muslim dan muslimah itu baik ya. Misalkan memaksakan mereka untuk bersyariat ya, itu memang bagus ya. Yang pertama adalah ini rambu-rambunya kalau kita ada di Indonesia terutama nih yang banyak multikultural, multi agama, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama. Ya, ini misalkan kejadian kemarin ya di Padang, memaksakan gitu ya, memakai jilbab kepada non-muslim. Ini sangat-sangat tidak boleh ya. Jilbab itu dipaksakan kepada yang
beragama Islam saja itu tidak mengapa. Nah, ini yang bermasalahnya suatu itu dipasarkan kepada yang non Muslim. Akan tetapi yang saya kecewa adalah pemerintah mengambil malah asal dasar kejadian itu malah sekarang semua atribut agama malah tidak tidak diperbolehkan. Nah, ini malah menjauhkan agama, lebih parah lagi ya. Jadi seperti membakar rumah untuk membunuh satu tikus begitu ya. Ya, ini sangat disayangkan sekali kebijakan pemerintah yang memang saya lihat akhirnya malah menjauhkan orang dari agamanya. Ya, padahal penting sekali agama dalam kehidupan. Yang ketiga, bersikap toleran kepada keyakinan dan ibadah yang didasarkan oleh yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda. Ini juga penting ya, toleran. Kalau mereka sedang kebaktian misalkan ya, itu tidak boleh kita ganggu. Kemudian 4, melaksanakan ajaran agama dengan baik masing-masing ya. 5, tidak memandang rendah, tidak menyalahkan agama yang berbeda. Ini penting sekali ya. Ini bentuk-bentuk perilaku kehidupan kita dengan berbeda agama. Anak sekalian, kemudian di sini ada nama tempat ibadah, nanti kamu tulis. Ya, yang perlu diperhatikan adalah perbedaan ya. Sebenarnya ada ini kan pura ya. Pura, kemudian wihara ya, sama gereja ya. Kalau kemarin kan gereja ada 2 ya. Ada gereja Katolik, gereja Protestan, itu penting sekali sayang ya. Nanti kamu cari ya tambahannya. Jadi kalian isi kegiatan keagamaan ya. Kalau di masjid ini kegiatan agama apa? Ya, keagamaannya. Ya, silahkan diisi aja. Terutama peringatan hari besarnya begitu ya. Ya, insya Allah nanti saya kasih ruang KI 3 ya. KI 3 di tematik khusus untuk pelajaran PPKN. Setelah diisi nanti di-upload melalui Google Drive. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.